Halo sahabat Dohes dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana ngerokok sambil jongkok di kamar mandi? Enak kan? Hahaha. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Message Man tahun 2018, akan menceritakan tentang seorang bule yang datang ke Indonesia, di mana bule ini bukanlah bule konvensional pada umumnya, dan Anda akan sangat dibuat terkejut dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Penasaran bagaimana alur cerita filmnya? Maka dari itu posisikan rebahan, ambil bantal, selipkan tangan, dan jangan lupa pakai sabun bermerek. Iya Jong. Berlatar di Pulau Seribu, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal milik seorang bule bernama Ryan Taylor. Ini orangnya. Dia berlayar sendirian tanpa didampingi tourist guide atau perwakilan dari PBB karena memang ini bukanlah pertama kali dia datang ke Indonesia. Di sini. Ya, bisa. Anda mungkin tidak menyangka jika orang yang Ryan temui pertama kali ternyata adalah sang preman yang sudah pensiun. Ya, dialah Kang Mus, yang sekarang berprofesi sebagai seorang mekanik bengkel, di mana Ryan meminta beliau untuk membetulkan seperempat mesin dieselnya dan meminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari. Saat itulah kita akan diperkenalkan kepada seorang anak kampung bernama Doni. Ini wajahnya, yang ternyata cukup pandai berbahasa Inggris dan meminta Ryan untuk menjadikannya sebagai tukang bantu-bantu selama Ryan berada di sini. Saat sedang belanja keperluan, itulah kita diperkenalkan dengan seorang janda sekaligus ibu kandung dari Doni yang bernama JNT, ini parasnya, dan si bungsu yang bernama Dewi, ini wajahnya. Tanpa adanya sosok suami membuat kehidupan ekonomi JNT menjadi sulit dan seringkali dibentak oleh pemilik warung karena memiliki hutang yang belum dilunasi. Atau diuntung. Sana pergi! Nani! Halo? Entah ini kampung Inggris atau semua warganya pernah kuliah di Inggris, tetapi JNT sama pandainya berbahasa Inggris seperti Doni, dan hal itu dibuktikan ketika JNT sangat berterima kasih kepada Ryan karena telah memperkerjakan anaknya dan mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya malam hari ini. You're very welcome, Miss Ryan. Get the rest. Di sisi lain, masih di sekitar Pulau Seribu, kita akan diperlihatkan sebuah kapal milik para perompak yang dipimpin oleh seorang bos bernama, kita panggil saja si bos perompak. Ini bebenguknya, di mana dia baru saja kedatangan barang baru yang dibawa oleh anak buahnya bernama Asep. Ini bebenguknya, yang ternyata mereka semua adalah penjahat, penyiksa, pedagang, dan penculik gadis-gadis desa yang akan dijual kepada para bos besar termasuk mafia yang ada di Jakarta. Berapa yang kita punya? 21. Kembali ke Ryan yang setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan makan malam dari JNT. Tidak dengan tangan kosong, Ryan membawa ikan laut hasil tangkapannya untuk dimasak dan dimakan bersama di acara makan malam tersebut. Wow, you use your arrow? Ryan cukup respect ketika JNT dan kedua anaknya berdoa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sambil memangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya seperti yang dilakukan oleh Doni dan keluarganya. Selesai makan, Doni memperkenalkan Ryan dengan ayam-ayam peliharaannya, yang di situ dia mengeluh jika sering ada Rangga yang mencuri dan membunuh ayam-ayamnya. Rangga itu kalau nggak salah sejenis musang lah, musang bisa juga ranggarangan gitu. You should strips, huh? Nice. Maka dari itu esok paginya Ryan membuat sebuah panah untuk Doni bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya, sekaligus mengajari cara memanah yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Tepat di waktu yang bersamaan, kita akan melihat Asep bersama 3 anak buahnya muncul dengan mata yang beringas dan mencelak, cukup membuat semua anak-anak kecil yang ada di sana terdiam sejenak. Mereka rupanya berniat untuk mengambil paksa beberapa gadis desa sesuai perintah dari si bos perompak yang merasa jika gadis jualannya masih kurang dan masih harus mencari lagi gadis-gadis cantik lainnya.
Ryan dan Doni sendiri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan makanan, menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang pembantu dengan menarik sendiri gerobak makanan yang pada saat bersamaan muncullah Asep bersama anak buahnya. Dan iya, entah siapa Ryan ini, tetapi dia sangat berani dan bernyali sekali ketika memutuskan untuk berjalan ke tempat sepi menghadapi 3 preman yang membawa sajam. Dimana Anda sangat dikejutkan ketika melihat Ryan mampu dengan mudah menghabisi ketiga preman ini dengan cara yang sangat amat brutal. Dengar gak? Oh tidak! Dan betapa kagetnya Asep saat melihat anak buahnya sudah tewas dengan anggota tubuh yang sudah sangat mengenaskan dan mengerikan sekali. Dimana Asep sebelumnya sudah berhasil mengambil foto wajah Ryan untuk dilaporkan kepada bosnya yang ada di kapal. Tiba di kapal, Asep langsung memberikan foto tersebut kepada si bos yang langsung dia kirim kepada seorang pengusaha kaya raya di Jakarta sekaligus pelanggan setianya bernama Lee. Ini bebenguknya. Yang kebetulan saat itu Lee tengah mengerjakan sebuah proyek dan memaksa bawahannya untuk pakai segala cara supaya proyek ini bisa cepat rampung dalam waktu singkat. Mr. Lee. Tak lama sang ajudan pun menunjukkan foto yang dikirim oleh si bos yang langsung membuat Lee segera pulang ke rumahnya untuk membuka laptop dan mencocokkan foto tersebut dengan wajah yang selama ini dia cari. Dimana Lee segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menangkap si Ryan hidup-hidup. I want you to bring him back to me alive. Kembali ke Ryan yang baru tiba di rumah dan meminta JNT untuk tetap tenang, si Ryan sendiri kembali ke kapal untuk mengambil beberapa obat dan satu koper berisi perhiasan. Yang di dalamnya terdapat alat pelacak chip kecil, di mana saat sudah di rumah, Ryan langsung memasangkan mereka semua perhiasan tersebut karena dirinya sudah bisa menebak jika ada terjadi sesuatu hal yang buruk untuk kedepannya. I need you to keep the kids inside. Pack some clothes. Mengenakan kacamata, Ryan pun keluar rumah sebentar untuk cari angin yang tanpa pengetahuannya dari jauh sudah ada satu pembunuh bayaran yang kapan saja siap menembak. Namun karena Lee memerintahkannya untuk membawa Ryan hidup-hidup, dia pun tidak jadi melakukannya. Sebagai seorang yang belum diketahui asal-usul Ryan, rupanya memiliki insting yang sangat tajam ketika merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari jauh, di mana Ryan memutuskan untuk masuk ke dalam toko alat selam yang di situ sudah ada satu pembunuh bayaran lain. Dan Ryan mencoba menginterogasi si pembunuh secara baik-baik meskipun dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan menjawab apapun. Yang di sini kita akan kembali diperlihatkan dengan betapa tidak bertele-telenya si Ryan saat menembak si pembunuh tanpa mencari informasi terlebih dahulu. How many others are there? Di sisi lain kita akan melihat si sniper baru saja tiba di kediamannya yang di situ sudah ada Ryan sedang menunggunya. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain, yang akhirnya membuat kita menjadi tahu jika Ryan ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran. Si sniper pun menceritakan alasan kenapa dia menerima pekerjaan ini. Jelas semuanya ia gara-gara cuan, uang, di mana si sniper membunuh rekan sesama satu profesinya hanya karena sedang butuh uang untuk menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya. Dengan alasan apapun, Ryan jelas merasa kecewa dan fakta ini, dan karena semuanya dilandasi atas nama bisnis, maka jangan salahkan Ryan jika si sniper harus mati tanpa bisa melihat keluarganya lagi. I needed the money. Kids are getting married. Got a goddamn mortgage. Mendengar jika dua pembunuh sewanya mati, Lee menghubungi si bos perompak supaya mengirim semua pasukan yang dimiliki untuk menangkap Ryan hidup-hidup. Yang di sini kita akan diperlihatkan flashback sekaligus alasan kenapa Lee sangat ingin sekali mendapatkan Ryan, karena ternyata kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh Ryan tepat di depan mata kepalanya sendiri. Blood everywhere. Their bodies were on the floor.
I've killed too many. Kembali ke Pulau Seribu, di mana kita akan melihat Asep beserta pasukannya tiba di daratan untuk menangkap Ryan. Mereka semua diperintahkan untuk menyebar ke berbagai titik, sementara Asep akan menculik Donnie dan Dewi untuk diserahkan kepada Lee. Sehingga Ryan mau tidak mau harus datang ke Jakarta untuk menyusul mereka berdua. Kalian, kanan. Alih-alih akan bisa mudah menangkapnya, ternyata jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan untuk bisa menangkap satu orang yang profesional. Dimana di sini kita akan lagi-lagi akan diperlihatkan dengan betapa brutal dan beraninya si Ryan ini saat menghabisi semua pasukan dengan sangat mudah tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Setelah menghabisi semua pasukan perompak, Ryan sangat dibuat miris tatkala menemukan Gente sudah babak belur tidak berdaya sehabis disiksa dan diperkosa ramai-ramai oleh perompak buajingan tersebut. Di mana di situ ada sebuah telepon seluler yang ternyata dari Silly yang mengancam akan membunuh Donnie dan Dewi apabila Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam lagi. See you in Jakarta. 2 hours, or I kill them both. You know what I want. Go to sleep. Si bos perompak sendiri cukup dibuat ketir-ketir saat Asep melaporkan jika pasukan yang dibawanya habis dibantai oleh Ryan seorang, di mana Lee yang memberi tugas ini pun justru lepas tangan begitu saja dan mempersilahkan si bos untuk berusaha sendiri jika ia ingin selamat dari Ryan yang pembawa pesan. Itu. Potong leher mereka semua. Lakukan apa yang sudah kamu lakukan. Bunuh dia. Ya, sama seperti The Boogeyman dan John Wick yang muncul dari kegelapan, Ryan berhasil menghabisi satu persatu anak buah si bos yang ada di dalam kapal, di mana Ryan memberikan sepucuk pistol kepada satu orang gadis dan berhasil menembak Asep tanpa memberinya kesempatan untuk bertarung terlebih dahulu dengan si Ryan. Dengan tewasnya Asep, si bos jelas semakin merasa panik dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Ryan, di mana dia akhirnya harus mengalami nasib naas tatkala Ryan menembaki kedua kakinya dan mengatakan tentang setiap tindakan harus siap dengan segala konsekuensinya. Hingga akhirnya si bos tewas dengan leher digorok menggunakan pisau merek Eger. Setelah urusan dengan si perompak selesai, Ryan pun kembali ke daratan untuk mencongkel sesuatu dari bawah kulitnya yang ternyata adalah sebuah alat berupa transmitter yang dia gunakan untuk mengaktifkan akun pribadinya dan layaknya The Continental yang menaungi seluruh pembunuh bayaran di dunia termasuk John Wick. Ryan juga tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang di situ dia meminta bantuan seorang sniper yang biasa disebut sebagai The Consultant yang akan bertugas untuk membantunya nanti ketika berada di Jakarta, dan Ryan harus membayar $7 juta atau sekitar 14 miliar lebih untuk dirinya bisa mendapat bantuan dari jarak jauh. Singkat cerita, Ryan pun sudah tiba di Jakarta, lebih tepatnya di Tanjung Priuk, yang di situ sudah ada si konsultan mengarahkan Ryan ke tempat di mana dia menyimpan alat untuk mereka berdua bisa berkomunikasi. Setelah terhubung, Ryan langsung naik bajai dan meminta si Amang untuk mengantarkan ke gedung tempat di mana Dewi Sandra. Sesuai dengan lokasi pada alat pelacak, yaitu berupa kalung yang dikenakan oleh Dewi sebelumnya. Tiba di lokasi, si Amang Bajai yang bernama Adi ini pun langsung ketakutan ketika Ryan memegang sebuah pistol di mana meminta bantuan Adi untuk tetap stay di sini sampai kegiatannya di sini selesai. Dan meski Adi sempat menolak, dia akhirnya bersedia ketika Ryan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung ini adalah para penjahat, psikopat, penculik wanita, penyiksa, dan orang-orang bejat yang memang pantas untuk dilenyapkan. Yang semalam pasti gua dapat dia. Apa? Ryan pun dengan santai berjalan ke arah dua penjaga bersenjata tanpa memegang dua pistolnya, di mana saat kedua penjaga ini semakin lama semakin beringas dan berteriak mengusirnya, tiba-tiba
Ya, inilah tugas konsultan yang memang berperan sebagai backup dari jarak jauh, di mana senapan laras panjangnya jelas bukan kaleng-kaleng, dan Ryan meminta si konsultan untuk pindah posisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Southwest. Copy. Relocating. Tai banget lu. Enggak ada. Pelan tapi pasti Ryan menghabisi satu persatu preman yang menjaga gedung ini, di mana Ryan menggunakan skill dan kecerdasannya untuk menghadapi mereka semua, sehingga jelas jika para preman ini bukanlah tandingan seorang profesional. Yang katanya Ryan ini memiliki track record mengerikan di masa lalunya. Di saat bersamaan, Mang Adi sungguh dibuat panik tatkala 3 preman menghampiri bajainya menganggap sebagai teman dari si Ryan, yang ketika Adi akan dibunuh, tiba-tiba Astagfirullahaladzim ya. Terima kasih konsultan, berkat Anda Mang Adi tidak jadi mati. Kembali ke Ryan yang akhirnya sudah sampai di lantai atas. Di situ hanya ada Dewi yang sedang disekap oleh beberapa preman yang dipimpin oleh seorang ketua preman bertato. Beliau rupanya penggemar berat Ryan sejak lama karena berkat aksinya di Korea dan berhasil. Si ketua benar-benar takjub sekaligus dengan kemampuan Ryan yang bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil, ketika harus membantai ratusan pasukan Yakuza, mafia, para kartel hanya dengan seorang diri saja. Ryan, tell her. 7 years. Konsultan sendiri melaporkan jika dirinya hanya bisa menjangkau 2 target dan tinggal menunggu konfirmasi dari Ryan. Tetapi sebelum itu, Ryan ingin mendengarkan dulu omong kosong si Lee yang dengan sombongnya memamerkan apa yang bisa dia dapat dia lakukan dengan uang dan kekuasaannya. Lee terlihat sangat puas ketika melihat Ryan tidak berdaya dengan dikelilingi oleh preman sewaannya, dan ingin membunuh Ryan dengan tangannya sendiri sampai rasa dendam atas kematian kedua orang tuanya benar-benar terpuaskan. Dan ketika Lee menyuruh si ketua untuk menembaknya Dewi, tiba-tiba Kill the girl. ya, semuanya langsung habis dalam waktu kurang dari 3 detik, di mana Lee akan merasa sangat takut dan diserang perasaan panik untuk kesekian kalinya ketika melihat Ryan lebih brutal dan lebih tidak berperi kemanusiaan saat mencincang habis si ketua preman pad di depan mata kepalanya sendiri. You imagine the passion, Lee? Can you? Huh? Singkat cerita, Ryan pun menitipkan Dewi di rumah Adi dan meminta istrinya untuk mengurus dia sementara, di mana Adi meminta untuk mengantarkannya ke sebuah klub tempat Doni disekap. Yang ketika sudah sampai di sana, Adi diminta tolong sekali lagi untuk pura-pura menjadi orang kaya dan berikan beberapa lembar dolar kepada para security yang ada di sana. Penampilan layaknya orang kaya ternyata tidak cukup untuk membuat seorang Adi menjadi merasa lebih percaya diri, sehingga dia akhirnya membeli sebotol air yang cukup jahat yang pastinya akan membuat tenggorokannya panas, sungut, bau naga, wajah merah berkeringat, dan kepala yang oleng. Beberapa lembar dolar yang diberikan Ryan, Adi pun dengan pedenya masuk memberikan mereka semua uang, sehingga dia menjadi orang terakhir yang diizinkan masuk. Yang ketika sudah di dalam, Adi kembali menjalankan tugasnya untuk memberikan uang kepada seluruh security yang ada di dalam klub tersebut. Dan ya, uang-uang tersebut bukanlah uang sembarangan, melainkan adalah sebuah kertas khusus yang dilengkapi dengan bahan peledak, di mana semua security yang ada di klub tersebut pun tewas dan membuat semua pengunjung berserak kocar-kacir tidak karuan. Dari sini terjadi baku tembak dan pertarungan jarak dekat, di mana si konsultan rupanya masih ikut membantu dengan menghabisi beberapa preman yang ingin mencelakai Ryan dari belakang. Setelah sesi konsultasinya habis, si konsultan pun pergi untuk bekerja di tempat lain, di mana Ryan kini harus berusaha sendiri untuk bisa menyelamatkan Doni yang saat ini sedang berada di ruang lain bersama dengan Silly.
Di situ Ryan tampak bertemu dengan seorang bule yang cukup tangguh, tetapi dengan pengalaman dan dedikasinya Ryan akhirnya berhasil menghabisi si bule. Tetapi ketika akan masuk ruangan tempat si Donnie disekap, Ryan justru bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh seorang Lee yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Di sini agak aneh sebenarnya. Ketika Ryan yang seorang profesional dan cerdas masa dengan mudahnya dikelabuhi oleh Lee yang hanya bersembunyi di balik pintu, tetapi mungkin saja itu terjadi akibat Ryan yang sudah kelelahan atau kecapean setelah menghabisi seluruh penjaga yang ada di dalam klub tersebut. Menggunakan pedang katana koleksinya, Lee pun menusuk bahu Ryan sehingga kesakitan dan benar-benar dibuat sampai tidak berdaya yang tanpa sadar jika di belakangnya sudah ada Adi yang diam-diam mengambil busur panah koleksi milik Lee dan tiba-tiba setelah semua selesai, Adi ternyata dari tadi bersembunyi di toilet dan luar biasanya tidak sendirian melainkan dengan seorang wanita cantik. Sama seperti di perindapan, pihak berwajib datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali, terima kasih. Ketika semuanya sudah beres, di mana Adi langsung kembali ke bajainya dan pulang ke Priu untuk istirahat di sana malam ini. Saat bangun, Adi masih belum melihat batang hidungnya Ryan dan justru hanya terdapat sebuah koper beserta nomor kode untuk membuka kuncinya. Yang betapa terkejutnya Adi saat mengetahui jika isi dari koper tersebut adalah uang yang cukup untuk dirinya berhenti jadi tukang bajai dan memulai kehidupan yang baru berkat bule yang baru dikenalnya. Tamat ending yang cukup membulekan. Dari keseluruhan filmnya masih aman lah. Cuma sayang sekali sosok Kang Mus si preman pensiun itu perannya hanya sekelibatan saja gitu. Sebenarnya saya pribadi ingin mengharapkan si Kang Mus atau Epi Sunandar membantu si Ryan untuk menyelamatkan Donnie dan emaknya gitu. Mungkin itu cukup seru untuk saya. Tapi tak apalah, cuma yang ada di pikiran saya seperti itu gitu. Udahlah. Kesimpulannya, hiduplah sederhana meskipun serba ada. Jangan sedih berlebihan walau masalah begitu berat. Jangan berhenti berdoa dipermudahkan segalanya. Dan terakhir, tersenyumlah walau hati sedang menangis. Ali bin Abi Thalib.